Halo teman-teman, kembali bersama saya Dinda Noverinta Praentika, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2021. Pada kesempatan ini, kami sudah memasuki agenda 2, yaitu mengenai nilai-nilai dasar PNS. Saat ini, di Learning Journal kali ini, saya akan membahas tentang materi akuntabilitas. Mari kita simak bersama-sama. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Yang merupakan nilai-nilai publik tersebut adalah yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga negara secara sama dan adil. Selanjutnya, yang terakhir menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan. Materi pokok yang akan saya bahas dalam Learning Journal kali ini, yang pertama meliputi konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan menjadi PNS yang akuntabel. Di dalam konsep akuntabilitas terdapat aspek-aspek akuntabilitas, yang mana di dalamnya ada akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas memperbaiki kinerja, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi, dan yang terakhir, akuntabilitas membutuhkan laporan. Di dalam pelaksanaannya, akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, di mana pertanggungjawabannya kepada otoritas yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah akuntabilitas horizontal, di mana pertanggungjawabannya kepada masyarakat luas. Yang terakhir dalam konsep akuntabilitas adalah tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, di mana nilai-nilai yang ada pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, dan moral, serta etika terdapat di dalam akuntabilitas ini. Selanjutnya, akuntabilitas individu, di mana hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Di tingkatan yang ketiga ada akuntabilitas kelompok, di mana kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian di tingkatan nomor 4, akuntabilitas organisasi, di mana hasil pelaporan kerja yang telah dicapai terdapat pada akuntabilitas ini. Dan yang terakhir dan yang paling tinggi tingkat akuntabilitasnya adalah akuntabilitas stakeholder, di mana terdapat tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat bagi masyarakat luas. Di dalam mekanisme akuntabilitas, terdapat dimensi akuntabilitas, yang meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Dalam birokrasi di Indonesia, mekanisme akuntabilitas antara lain seperti perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kinerja. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan nilai-nilai akuntabilitas di dalamnya. Yang pertama adalah kepemimpinan, selanjutnya transparansi, keseimbangan, integritas, tanggung jawab, kejelasan, keadilan, kepercayaan, dan yang terakhir adalah konsisten. Di dalam mekanisme ini terdapat 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan tujuan dan tanggung jawab kita. Selanjutnya, kita merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kita. Kemudian kita melakukan implementasi dan monitoring kemajuannya. Selanjutnya, kita memberikan laporan secara lengkap dan memberikan evaluasi serta masukan perbaikan. Di dalam materi akuntabilitas dalam konteks, hal ini mencakup isu akuntabilitas dalam organisasi, meliputi transparansi dan akses informasi, praktik kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi. Selanjutnya adalah konflik kepentingan.
Materi pokok yang terakhir adalah menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, personal behavior atau perilaku personal yang diharapkan dari PNS. Hal ini meliputi banyak hal, termasuk dalam PNS yang bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka, dan lain-lain. Selanjutnya, perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, seperti PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisasi yang diberikan oleh institusi. Selanjutnya, untuk menghindari perilaku curang dan koruptif. PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. PNS dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya. PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau berpotensi untuk setiap orang atau institusinya. Kemudian perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara, yang berarti adalah PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi dan menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien. Selanjutnya, perilaku yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah. Di sini, PNS menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Selanjutnya, yang berkaitan dengan konflik kepentingan. PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Kemudian untuk mengambil keputusan yang akuntabel. Di sini PNS harus mampu mengutamakan kepentingan umum dengan memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik, dan etika sesuai dengan organisasinya, kemudian mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Untuk refleksi materi akuntabilitas kali ini, diperlukan penanaman nilai-nilai akuntabilitas sejak dini terhadap masyarakat Indonesia karena pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai ini harus dilakukan secara terus-menerus agar tertanam dan dapat menjadi bekal masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya.